Membawa Yara ke restoran mewah yang ada di kota Jakarta dan ini pertama kalinya bagi Yara menginjak tempat semewah itu. Terlebih lagi Yara terus menatap kagum interior ruangan yang terlihat mewah dan bergaya seperti Eropa. Karena Aksa merupakan seseorang yang tidak suka tempat ramai, ia memilih ruangan VVIP. Di mana tempat itu lebih nyaman, tidak banyak orang yang akan memerhatikan. Status Aksa yang merupakan mantan kekasih dari Hera Reynal, hal yang membuat orang sedikit banyaknya mengenal Aksara. Yara duduk berhadapan dengan Aksa yang sedang membaca buku menu. "Kau mau makan apa?" tanya Aksa sembari memberi kode agar pelayan datang. "Samain aja sama kakak, apapun itu Yara makan kok," kata Yara dengan senyuman manisnya. Aksa mengangguk saja. Ia memesan menu bestseller di restoran itu. Sambil menunggu makanan pesanan datang, Aksa memerhatikan Yara yang sedang sibuk memperhatikan bunga yang ada di meja. "Sebenarnya Reynal itu ayah seperti apa? Kenapa kau tidak pernah diajak ke tempat seperti ini?" Pertanyaan Aksa membuat raut wajah bahagia Yara memudar seketika. Yara tahu, pasti Aksa akan menanyakan hal ini suatu hari nanti. Hanya saja entah kenapa kala membahas Reynal, yang ada Yara ingin menangis saja. "Ayahmu aneh, dia tidak menolak soal keinginanmu yang ingin menggantikan posisi Hera," kata Aksa lagi. "Aku juga tidak ingin menggantikan Kak Hera, aku hanya menjalankan perintah saja dari Ibu Hanum. Hanya saja, setelah mendengar ceramah dari Pak Penghulu, aku jadi ikhlas menikah denganmu." Jelas Yara yang langsung membuat Aksa terdiam. Aksa menyadari bahwa selama ini dirinya telah salah paham kepada Yara. Yang Aksa pikirkan selama ini jika Yara adalah wanita yang sama seperti Hera. Hanya memandang harta dan kehausan kekuasaan saja. Tapi, semakin lama mengenal Yara, Aksa merasakan perbedaan yang cukup banyak di antara mereka. Yara yang penurut, tidak angkuh dan selalu bersikap hangat kepada orang lain. Lain dengan Hera yang semena-mena dan lebih tepatnya angkuh dan arogansi. Aksa terus memperhatikan Yara yang tengah termenung, sepertinya membahas Reynal bukanlah hal yang baik untuk saat ini. "Maaf, aku hanya bertanya tadi. Bukan maksudku membuatmu sedih," ujar Aksa agar Yara tidak termenung seperti itu. Yara mengangguk saja sembari tersenyum kepada sang suami. Yara merasakan sesuatu hal yang bertambah pada cara Aksa memperlakukannya. Yaitu Aksa selalu ingin Yara dalam keadaan mood yang baik, di balik kedinginan Aksa yang seperti beruang kutub itu ada rasa peduli kepada sesama yang tinggi. Selesai makan siang Aksa membawa Yara menuju pusat berbelanja terbesar di kota Jakarta. Aksa hanya ingin berkeliling saja karena bosan jika harus kembali ke kediaman. Yara menggandeng tangan Aksa erat-erat, karena ia takut ketinggalan oleh sang suami. Kala Aksa melewati toko perhiasan, ia menghentikan langkah kakinya di sana. Sementara Yara malah salah fokus dengan toko es krim yang berhadapan tepat dengan toko perhiasan itu. "Kak, mau es krim?" pinta Yara sembari menarik tangan Aksa. Aksa mengalah saja, ia mengikuti kemauan Yara kali ini. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah mau menemani makan di restoran favoritnya. "Mau es krim yang mana?" tanya Aksa sembari menunjukkan buku menu. "Rasa mangga, Kak." Aksa memesan sesuai yang diinginkan Yara, ia menunggu sembari memerhatikan toko perhiasan itu. Aksa melihat leher Yara yang kosong tidak ada perhiasan apapun di sana. Hanya ada cincin saja, itu pun cincin pernikahan mereka. Kala pesanan es krim Yara sudah selesai, Aksa langsung menggandeng tangan Yara membawanya menuju toko perhiasan. Yara tidak tahu tujuan sang suami untuk apa membawanya ke toko perhiasan itu. "Aku mau keluarkan berbagai kalung yang indah serta mahal," ucap Aksa kepada karyawan toko, dengan senang hati karyawan itu menyiapkan segala yang Aksa minta. Hingga tidak beberapa lama kalung nan indah tertata rapi di meja. Aksa memerhatikan satu persatu kalung tersebut, ia mencari yang cocok untuk Yara.
Cincin juga. Aku mau yang bermata berlian tapi masih menunjukkan kesan sederhana. Pinta Aksa lagi, karyawan toko itu mengangguk mantap. Yara heran melihat Aksa yang banyak sekali mintanya. Yara menebak jika Aksa akan membelikan untuk Hani. Ibu Hani suka kalung yang seperti apa, Kak? Tanya Yara kepada Aksa setelah menghabiskan es krimnya. Aksa menarik tangan Yara untuk duduk di sebelahnya. Ia menunjukkan berbagai perhiasan yang mana yang mungkin Yara sukai. Kalau aku suka dengan yang sederhana, kalau Ibu Hani. Ini untukmu, aku merasa miskin sekali kala melihat lehermu yang kosong begitu. Ucapan Aksa yang sedikit ada kegengsian itu membuat Yara terdiam sebentar. Untukku. Yara bertanya untuk meyakinkan bahwa ia tidak salah dengar. Iya, Yara cantik. Mau yang mana? Pilih saja. Yara tidak tahu harus berekspresi seperti apa sekarang. Semua tindakan Aksa hari ini sungguh mengejutkan, siapa sangka pria itu bisa memikirkan semua ini. Yara ingin menangis sebenarnya, ia yakin Aksa akan membuka hati untuknya. Yara memilih yang paling ia sukai dan tentu saja Aksa juga suka itu. Tidak ada lagi yang kau inginkan? Tanya Aksa kala selesai melakukan pembayaran. Tidak ada, Kak, ini semua sudah cukup, terima kasih. Ucap Yara disertai senyuman manisnya. Aksa mengangguk saja, ia kembali meraih tangan Yara lalu menggenggam erat-erat. Jangan tanya seperti apa hati Yara sekarang, sudah pasti sangat bahagia. Yara berharap semoga Aksa selalu memperlakukannya seperti ini. Yara janji akan membalas semua tindakan Aksa dengan baik-baik. Enak banget ya kamu, semenjak jadi istri orang kaya nggak pernah lagi ingat dengan orang tuanya. Perkataan cacian itu membuat langkah Aksa dan Yara terhenti. Ternyata Hanum, wanita itu menatap tajam Yara dari atas sampai bawah. Tentu saja ada rasa iri dengki di hati, apalagi kala melihat tangan Aksa menenteng paper bag dari merek yang terkenal. Sudah lama tidak bertemu, Ibu Hanum. Aksa menyapa untuk mencairkan suasana. Ia menggenggam erat tangan Yara bermaksud agar istrinya itu lebih tenang menanggapi semua ucapan Hanum nanti. Hanum melangkah mendekati Aksa dan Yara, ia terkekeh karena melihat Yara yang memakai pakaian mahal. Ini balas budimu, anak haram. Seperti ini balasanmu kepadaku yang telah membesarkanmu. Tanya Hanum dengan nada yang angkuh serta menjengkelkan di hati Yara. Aksa melihat ke arah Yara yang menunduk, apalagi tangan Yara sangat dingin. Maaf, Ibu, aku tidak sempat datang ke kediaman karena sibuk beberapa hari ini. Nanti aku akan datang untuk menjenguk ayah dan Kak Hera. Kata Yara dengan nada yang merendah serta sempat menunduk hormat. Aksa jengah melihatnya, ia tidak suka dengan semua drama yang diciptakan Hanum itu. Yara adalah istriku, dia tidak berhak menunduk hormat kepadamu. Sesuai perjanjian saat aku memilih Yara sebagai pengantin pengganti, apa kau lupa perjanjian itu? Yara adalah istriku, dia tidak berhak menunduk hormat kepadamu. Sesuai perjanjian saat aku memilih Yara sebagai pengantin pengganti, apa kau lupa perjanjian itu? Perkataan Aksa membuat Hanum langsung berdecih, lain dengan Yara yang hanya menundukkan kepala saja. Kau juga bukan ibu kandung yang melahirkan dia, hanya membesarkan dengan memberi cacian sebagai makanan Yara. Ada hak dari mana untuk menghormatimu, ujar Aksa yang langsung membuat Hanum tidak bisa berkata-kata lagi. Kau mengatakan jika saat Yara sudah aku nikahi, kau tidak akan bertanggung jawab lagi dengan segala kehidupannya. Itu berarti Yara tidak boleh repot-repot menghormatimu. Ucap Aksa lagi, ia kembali meraih tangan Yara. Menggenggam erat lalu kembali melangkah pergi meninggalkan Hanum. Hanum berdecak sebal dengan segala perlindungan Aksa kepada Yara. Jujur, Hanum tidak menyangka jika Aksa akan sangat melindungi Yara. Yang Hanum pikirkan selama ini jika Aksa akan terus berkabung memikirkan Hera seorang saja. Cih.
Malam hari setelah selesai makan malam Yara menonton televisi, sementara Aksa entah sedang apa di ruang kerja. Yara menikmati acara televisi sembari memakan pisang goreng yang disiapkan oleh Pak Gus. Yara, suara itu membuat Yara terkejut. Ia langsung berbalik badan untuk melihat siapa yang memanggilnya. Ternyata Aksa, pria itu berdiri dengan keadaan wajah yang terlihat pucat. Loh, kakak kenapa? Yara menjadi panik, ia mematikan televisi. Menghampiri Aksa yang kini terus saja menatapnya, pria itu terlihat tidak berdaya. Tangan Yara langsung mendarat pada dahi sang suami, tentu saja ia langsung terkejut. Suhu tubuh Aksa sangat panas, ia yakin jika sang suami sedang demam. Astaga, kakak sakit. Sekarang ayo ke kamar saja, istirahat. Ajak Yara yang langsung mendapatkan anggukan dari Aksa. Yara sangat khawatir karena sang suami sakit, apalagi Aksa terlihat pucat sekali. Padahal seharian tadi Aksa sangat aktif, tidak ada menunjukkan sesuatu hal yang memungkinkan akan sakit seperti ini. Yara meraih tangan Aksa agar lebih berjalan cepat sampai ke kamar. Sesampainya di kamar, Yara langsung membawa Aksa untuk duduk di atas kasur dengan bersandar pada kepala ranjang. Yara memasuki bathroom, Aksa hanya diam memerhatikan setiap gerak-gerik Yara saja. Kepala kakak pusing tidak? Tanya Yara yang kini sudah membawa sapu tangan basah. Pusing, mungkin kelelahan saja. Besok juga sudah sembuh, kau tidak perlu khawatir seperti itu. Kata Aksa mencoba menenangkan Yara yang terlihat khawatir sekali. Yara duduk di sebelah Aksa, ia terus menatap Aksa yang mencoba untuk tetap baik-baik saja. Katakan saja kalau sakit, jangan diam saja seperti itu. Aku tidak tega melihat kakak seperti ini, aku tidak suka melihat suamiku sakit. Ucap Yara panjang lembar sembari menempelkan sapu tangan basah itu di dahi Aksa. Hanya demam biasa saja, Yara. Tidak, demam juga bisa membuat orang mati. Dan aku tidak mau kakak pergi dengan cara seperti ini, aku hanya memiliki kakak sekarang. Perkataan Yara membuat Aksa terdiam sembari tersenyum tipis. Yara kembali bangkit, ia mengambil sesuatu dari nakas. Tempat di mana Aksa sering menyimpan obat, Yara mengambil satu pil penghilang rasa sakit kepala. Ini minum obat, agar besok kakak sudah baikan. Kata Yara sembari menaruh pil itu di tangan Aksa. Aksa mengangguk saja, ia bukanlah tipe pria yang sulit meminum obat. Jadi, Aksa langsung menelan pil itu lalu Yara memberikan segelas air putih. Aksa menenggak habis air itu, lalu tersenyum kepada Yara yang terlihat sudah lega karena di Aksa sudah meminum obat. Aksa menyingkirkan sapu tangan basah itu di dahinya, ia berbaring sembari menatap Yara yang masih terlihat ada kekhawatiran sedikit. Aksa menarik tangan Yara hingga gadis itu berbaring di sampingnya. Tangan Aksa mengelus lembut punggung Yara, dan juga sesekali mencium kening Yara. Yara seakan-akan mau terbang sekarang, jangan tanya posisi jantungnya sekarang. Berdegup sangat kencang, Yara takut jika Aksa mendengarnya nanti. Tidurlah, besok pagi semua akan baik-baik saja. Ucap Aksa di sela kesibukannya mengelus kepala Yara. Posisi ini sungguh nyaman bagi Yara, ia semakin mendekatkan diri kepada Aksa. Bahkan kakinya sudah mendarat di atas tubuh Aksa, ia menjadikan dada Aksa sebagai bantalan. Kenapa dadaku kau jadikan bantal, Hem? Tanya Aksa. Memastikan kalau jantung kakak masih berdegup, jawab Yara jujur apa adanya, membuat Aksa terdiam sebentar. Jujur, ini kali pertama Aksa mendengar ada seseorang wanita yang sangat takut kehilangan dirinya. Aksa semakin memeluk Yara erat, ia menikmati setiap detik malam ini. Lain dengan Yara yang terus saja tersenyum, ia tidak menyangka akan berada di posisi ini bersama dengan sang suami. Apalagi tangan Aksa yang tidak berhenti memanjakannya, dan terkadang Aksa menyempatkan mencium pucuk kepala Yara. Terus saja seperti itu hingga masing-masing dari mereka tertidur pulas.
Apalagi Aksa yang mendengkur, sepertinya efek obat itu membuat tidurnya lebih puas. Yara perlahan-lahan bangkit, dengan tangan bertopang pada dagu Yara memandangi ketampanan sang suami. Kau tampan sekali, suamiku. Lebih tampan daripada siapapun, kau sungguh sempurna di mataku. Ucap Yara setengah berbisik. Pelan-pelan tangan Yara mendarat pada hidung mancung Aksa, ia menginginkan hidung mancung itu untuk anaknya kelak. Entah mendapatkan angin dari mana tiba-tiba saja Yara mengecup bibir Aksa yang sedang tertidur. Terus saja Yara lakukan berulang kali hingga dirinya mengantuk, Yara tertidur dengan posisi memeluk Aksa erat. Tidur Yara sepanjang malam sangat nyaman, hingga terbangun dari tidur karena ada silau matahari mengganggu matanya. Perlahan Yara membuka matanya yang masih sangat mengantuk, ia ingin tidur lebih lama lagi. Kala membuka mata Yara terkejut karena sudah tidak ada Aksa di sampingnya. Seketika Yara langsung terduduk, ia mencari keberadaan Aksa di seluruh ruangan. Tidak ada tanda-tanda jika Aksa ada di kamar. Yara menjadi khawatir, ia langsung turun dari kasur. Kala mau melangkah pergi, pintu kamar terbuka. Ternyata Aksa, pria itu masuk dengan tangan membawa nampan berisi sandwich dan 2 gelas susu. Sudah bangun? Tanya Aksa sembari duduk di sofa, ia memberi kode agar Yara duduk di sampingnya. Kakak sudah baik kan? Tanya Yara sembari duduk di samping sang suami. Sudah, terima kasih sudah mengobati kemarin malam. Kata Aksa, ia memberikan sepotong sandwich kepada Yara. Dengan senang hati Yara menerimanya, ia tersenyum manis kepada Aksa yang juga tengah memakan sandwich juga. Aksa terus memperhatikan Yara yang sedang makan, ia merasa akan mengatakan sesuatu hal kepada Yara. Yara. Iya, Kak. Yara menatap Aksa lugu, ia penasaran dengan apa yang akan dikatakan sang suami. Aksa terlihat sedang menimbang sesuatu di dalam pikirannya, ia belum yakin sebenarnya untuk mengatakan hal ini. Hanya saja Aksa merasa jika Yara pantas mendapatkan semua ini. Aku menganggap nyata pernikahan kita, aku akan memberimu kesempatan untuk mencintai diriku, dan aku juga akan mencintaimu. Ucapan Aksa membuat Yara langsung ternganga. Kita akan menjalani seperti pasangan suami istri sebenarnya, berjanjilah untuk jangan meninggalkanku. Kata Aksa lagi, Yara tidak tahu harus berekspresi seperti apa sekarang.